Jika bukanlah Umar, si bapak pembid'ah, melakukan ini, Zaid bin Sabit menyetujuinya, Abu Bakar meridhoinya, maka kita hari ini akan kebingungan. Yang bisa sholat cuma yang hafiz Quran. Maka Umar Abul Bid'ah, Umar itu bapak pembid'ah. Bapak saudara ikhwan al-musallin, ya, kawan-kawan ikhwan, ternyata kawan itu dari bahasa Arab, ikhwan, khawan, ya, jamak dari akhi, akh itu ikhwah. Ikhwah boleh dipakai untuk laki, boleh untuk perempuan. Tapi kalau ukhtun disebut akhwat. Kalau laki-laki ikhwan, ya. Ya, sama juga rijal, nisa, sama. Temanya tentang bid'ah, apa lagi Pak? Dan khilafiyah. Dulu mungkin kita pernah di sini silsilah akidah ahlus sunnah, benar ya? Di sini. Baik. Sekarang kita akan mengkaji tentang al-bid'ah dan khilafiyah. Sahabat-sahabat karena Allah, ikhwan akhwat fillah, al-bid'ah bahasa Arab itu di Quran ada muncul kalimatnya satu, ma kuntu bid'an minar rusul, itu ketemu di Quran, ya. Tidaklah aku bid'an minar rusul. Apa arti bid'an di situ? Bid'an berarti membuat yang baru-baru dari ajaran para nabi. Berarti ajarannya Nabi Muhammad SAW itu sama dengan ajaran Nabi Adam, bukan ajaran baru. Yang beda itu cuma syariatnya. Bid'ah secara bahasa Arab ternyata satu akar kata dengan kata badia. Allah bernama badia, badi'us samawati wal ard. Apa arti badia? Yang mencipta tanpa perlu konsep sebelumnya. Maka dalam istilah orang Arab, jika saya membuat satu produk, produknya sudah ada yang konsep yang lain, lalu saya perbaharui, disebut ibda, ya, perbarui dan beda dengan yang lain, maka disebut ibda. Tapi kalau sama, ya disebut imitasi, ya. Badi, Allah mencipta tanpa perlu ada kayak, ya, master plan. Allah nggak perlu, semuanya sudah ada dalam ilmunya. Nah, ini yang disebut badia. Maka badia itu terjemahannya, kalau terjemahan kasarnya boleh disebut maha pembid'ah. Tapi kan nggak ada orang terjemah begitu. Tapi maknanya adalah al-khaliq biduni misalin sabiq, pencipta yang mencipta tanpa ada contoh sebelumnya. Itu secara bahasa. Lalu kita masuk secara makna. Maka pemaknaan secara bahasa tidak boleh dipakai, nggak boleh dipakai. Sholat secara bahasa artinya apa? Doa, zikir. Jadi kalau ada orang sebelah sana mengatakan saya sudah sholat, ternyata dia cuma zikir, kita nggak sebut dia sholat. Wah, jangan-jangan orang ini kebatinan, ya. Maka tidak disebut sholat. Kawan saya ada yang puasa, tapi dia makan. Saya tanya, kamu puasa apa mas? Aku puasa lisan, dari ngomong yang jorok-jorok, gitu. Itu puasa nggak? Enggak. Itu nggak disebut puasa, karena syarat puasa bagi kita ada rukunnya, ada syaratnya. Nah, ini kebatinan, ya, hati-hati. Bapak saudara makan Allah. Dalam hal ini, maka ulama kita pun berbeda definisi. Ini coba lihat, jangankan ustadz, sahabat aja beda definisi tentang bid'ah. Suatu kali Omar datang kepada khalifah setelah Nabi, gelarnya Khalifatul Rasul, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Umar mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Khalifatul Rasul, wahai Khalifah Rasulullah, para hufaz sudah banyak yang terbunuh, udah ratusan yang mati. Kalau engkau tidak membuat satu keputusan penting, yaitu mengumpulkan bahan-bahan Al-Quran, maka Al-Quran bisa hilang. Maka kumpulkanlah Al-Quran, kata Umar. Umar ini kritis, tapi nggak main hujat. Kritis bukan main. Apa kata Abu Bakar?
hal naf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita akan buat sesuatu amalan, perbuatan, keputusan yang Nabi tidak buat? Berarti definisi bid'ahnya Umar beda nggak dengan Abu Bakar? Bagi Abu Bakar, kalau Nabi tidak buat berarti itu bid'ah. Tapi bagi Umar, jika ini ada maslahat, ada kebaikan di dalamnya lebih banyak dari keburukannya, maka tidak disebut bid'ah. Ini riwayat ada di Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa makna bid'ah itu berpindah. Akhirnya kata Abu Bakar, Umar selalu berbicara kepadaku, berbicara terus, mendebat. Dan inilah debat yang ilmiah, debat yang menghasilkan ilmu. Apa kata Abu Bakar? Hatta ara ma ra'a, sehingga aku melihat, memahami apa yang dia pahami, maka aku menyetujui perkataan Umar. Dan itu lamanya bukan main. Umar mendebat Abu Bakar As-Siddiq. Maka kita mendebat pemerintah itu perlu, mengkritisi penguasa itu perlu, tapi melaknat tidak. Bisa bedain? Seperti Umar mengkritisi mereka, mengkritisi para penguasa di zamannya. Lalu mereka udah sepakat, datanglah Umar, datanglah Abu Bakar kepada Zaid bin Sabit, sahabat termuda yang hafiz Quran. Apa kata Abu Bakar? Ya Zaid bin Sabit, tolong engkau kumpulkan Al-Quran. Kata siapa? Abu Bakar. Begitu juga Umar. Ya betul, hai Zaid, kami sudah sepakat mengajak kamu untuk mengumpulkan Al-Quran. Apa kata Zaid? Sama kalimatnya seperti Abu Bakar mengatakan, hal taf'ala ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu buat sesuatu yang Nabi tidak buat? Sama nggak konsepnya? Berarti dalam konsep Zaid, bid'ah itu awalnya apa? Sesuatu yang tidak dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dijelaskan oleh Umar, seperti Umar menjelaskan ke Abu Bakar. Apa kata Zaid? Sehingga aku memahami apa yang dipahami Umar. Lalu Abu Bakar mengatakan, hai Zaid, kamu adalah pemuda yang paling hafal Quran, yang paling kuat hafalannya, paling bagus pekerjaannya. Jika bukan engkau, siapa lagi? Apa kata Zaid? Lau amartani binaqli jabalin ila jabalin la fa'altuhu. Kalau engkau perintahkan aku memindahkan gunung terlihat nggak? Ya, kalau hafalan Quran gimana? Terlihat nggak? Bisa nggak kita ngelihat ini orang hafal Quran? Kalau kulhu kayaknya hafal semua nih ya. Tapi kalau yang lain nggak pasti hafal, nggak mesti hafal ya. Lalu gimana? Kata beliau, kalau aku disuruh memindahkan gunung terlihat, bisa aku lakukan. Tapi kalau mengumpulkan hafalan Quran, betapa sulitnya, tersembunyi di rumah-rumah orang, di dada-dada orang. Akhirnya Zaid minta persetujuan, minta istikharah kepada Allah dengan kalbunya, dan dia menerimanya. Walhasil terkumpullah Quran, tapi belum disalin. Belum disalin. Dikumpulkan itu di rumah Hafsah. Umar berkuasa, Abu Bakar wafat. Umar radhiyallahu taala anhu, karena di saat itu tidak terjadi kematian ya, kewafatan, kesyahidan ulama-ulama sahabat yang hafiz Quran, maka tidak ada gebrakan untuk mengumpulkan Quran, untuk menyalin Quran. Lalu baru di zaman Utsman, ketika Huzaifah al-Yamani pergi ke Irak. Di Irak ada dua kota besar, belum ada Baghdad saat itu. Yang ada cuma Basrah dan Kufah. Apa nama kotanya? Basrah dan Kufah. Di Basrah ada sahabat Nabi bernama Abu Musa al-Ash'ari. Sedangkan di Kufah ada sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud. Masing-masing orang ini punya bacaan Quran dan punya murid ribuan orang. Suatu kali Huzaifah lagi sholat di masjid yang ada di antara Kufah dan di Basrah. Di masjid bagian ujung orang baca Qurannya beda dikit dengan orang yang di ujung sini. Huzaifah bingung, loh kok ada dua bacaan Quran? Maka ditanya, dikumpulkan dua orang itu, ditanya, hai fulan, kamu baca Quran, siapa gurumu?
Yang satu bilang guru saya Abu Musa al-Ash'ari. Yang satu lagi mengatakan guruku Abdullah bin Mas'ud. Maka sahabat Nabi Huzaifah ini mendatangi Abu Musa al-Ash'ari dan Ibnu Mas'ud dan mengatakan, perkara kalian ini akan saya bawa ke pusat, ke Madinah. Dibawa ke pusat. Sampai di Madinah, apa kata Huzaifah? Oh, ini bisa kacau. Kalau kita meninggal, Huzaifah meninggal, Utsman meninggal, Ibnu Mas'ud meninggal, Abu Musa al-Ash'ari meninggal, apa yang terjadi? Quran bisa berantakan. Maka Huzaifah mengusulkan, ayo buat Quran standar. Dikumpulkan Quran standar, dikumpulkan. Dibuatlah tim yang dulu mengumpulkan Quran, siapa? Zaid. Maka disalinlah Quran sebanyak 6 eksemplar, dikirim kemana-mana, dan salah satunya sekarang tersimpan di Uzbekistan, di kota Tashkent. Alhamdulillah saya pernah ke sana dan saya melihat sendiri Quran itu beberapa abad sebelumnya di masa Timur Leng itu dikopi jadi 5, disalin. Dulu kan belum ada mesin fotokopi, disalin jadi 5 eksemplar dan itu ada tersimpan di Uzbek, kampungnya Imam Bukhari dan imam-imam yang lain ya, Imam Darimi ya, dan imam-imam yang lain, Imam Qaffal. Sahabat dimulakan Allah, coba lihat, ternyata salah satu produk bid'ah itu hari ini bernama mushaf. Antum punya mushaf nggak? Ya, sekarang mushafnya lah masuk ke handphone. Jika bukanlah Umar, si bapak pembid'ah, melakukan ini, Zaid bin Sabit menyetujuinya, Abu Bakar meridhoinya, maka kita hari ini akan kebingungan. Yang bisa sholat cuma yang hafiz Quran. Maka Umar Abul Bid'ah, Umar itu bapak pembid'ah, ketika membuat inovasi lain. Apa inovasinya? Tahu inovasinya Umar? Membuat tarawih berjamaah. Apa kata Umar? Ni'matul bid'atu hazihi. Senikmat-nikmat bid'ah itu ini. Seandainya semua bid'ah itu dolalah, tentulah Umar awwalu man dhalla. Umar adalah orang pertama yang sesat dalam bab bid'ah. Ada yang berani bilang Umar sesat? Yang berani itu udah masuk ke Rafidhah ya, Syiah yang tercela. Kenapa? Karena mereka mencela para sahabat Nabi. Syiah Rafidhah. Besok pagi kita bahas ya. Bapak hari Jumat, apa hari Ahad? Hari Sabtu ya. Sabtu Pak Ahad ya, terserah antum nih ya. Bapaknya Umar, anaknya namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu melazimkan sholat duha. Ditegur oleh sahabat lain, ditegur oleh orang-orang lain. Apa kata mereka? Apakah Rasulullah melakukan seperti kamu lakukan? Sholat duha tiap hari? Ini pada sholat duha tiap hari nggak? Insya Allah. Jawabnya nggak pasti berarti ya. Lalu apa jawaban Abdullah bin Umar? Ni'matil bid'atu hazihi. Diulang kata abahnya, kata bapaknya. Sebagus-bagus bid'ah itu mengistiqomahkan, melazimkan sholat duha tiap kali pagi. Padahal Nabi jarang sholat duha. Nabi kalau sholat duha tiap hari, dikira nanti ada lagi sholat yang ke-6 ya, jadi bingung lagi. Bapak saudara makan Allah. Dan semua riwayat ini sahih. Nggak ada yang berani mengatakan ini do'if. Yang paling bilang do'if itu dipecat dari kalangan ahli hadis ya. Ahli hadas jadinya. Nggak ada ahli hadis yang berani mendo'ifkan riwayat ini. Kalau ada, berhadapan dengan ribuan ulama ahli hadis. Lalu gimana kita memahami permasalahan ini? Oh, ternyata ada satu hadis yang sangat seksi. Kullu bid'atin dhalalah. Ini kan banyak dibaca ya. Depannya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ba'ma ba'du. Sampai ke amma ba'dunya menakutkan sekali. Iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kan gitu kan? Emang Nabi gitu ngomongnya? Hah? Nabi gitu nggak ngomongnya? Kayak orang marah-marah gitu ya? Enggak. Nabi itu berbicara seperti qaidul jais, bukan berarti Nabi marah-marah. Tapi semangat maksudnya. Tapi bukan marah-marah ya. Jamaah kan bengong. Loh, aku kok dimarahin markhotib salah apa gitu ya.
Bingung kan? Tiba-tiba khotibnya marah-marah. Iyyakum muhdatsat, biasa aja baca hadis. Iyyakum muhdatsatil umur, jauh-jauhlah dari perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap muhdatsah itu bid'ah. Setiap perkara baru dalam agama itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu bid'atin dalalah, artinya setiap bid'ah itu sesat. Di riwayat yang lain ditambahkan wa kullu dalalatin finnar, setiap yang sesat masuk neraka. Hadis ini ternyata dimulai dari kalimat iyyakum muhdatsat. Kalimatnya pakai muhdatsat. Itu taknya itu ada alifnya, muhdatsat. Asalnya ada muhdatsah, jamak dari muhdatsah. Bukan muhdas tapi muhdatsat. Apa indikasinya? Jadi ternyata perkara baru jika negatif dalam bahasa Arab ditambahin tak marbutah itu negatif, biasanya begitu. Namun tidak semua yang muhdas itu bid'ah, tapi kalau muhdasah pasti bid'ah. Di sini masjid azannya berapa kali? Azan Jumatnya. Nah, ini beliau yang azan ya. Mukanya muka guru saya nih. Guru saya namanya Syekh Darwis ya. Mukanya kayak beliau nih ya. Orang Mesir, kayaknya keturunan ya. Azan 2 kali. Nabi pernah lakukan nggak? Nabi pernahkah itu dilakukan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernah nggak? Ayo jawab. Pernah atau tidak? Tidak. Oke, sepakat sudah? Tahu dari mana ayo? Ya, kata Ustaz, ya kan? Tahunya dari Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari bab mengenai azan disebutkan azan Jumat, bahwa di masa Rasulullah azan cuma sekali. Ketika di zaman Utsman radhiyallahu taala anhu terjadi pelebaran Islam, kemudian orang tambah rame, di pasar juga tambah rame. Akhirnya supaya orang punya prepare, isti'dad, persiapan, maka Utsman buat bid'ah. Apa bid'ahnya? Azan dulu. Bedanya kalau sekarang kan orang sudah masuk dulu baru azan pertama, baru azan kedua. Kalau masa Utsman tidak, 1 jam atau setengah jam sebelum masuk waktu, sehingga orang ya datang. Kalau kita kan cukup sudah setel merotal selesai ya, berarti udah siap-siap tuh. Maka kita pertahankan 2 azan itu karena ingin melestarikan bid'ahnya Utsman. Pak ahli bid'ah ini beliau ini ahli bid'ah ini, 2 kali azan soalnya. Kira-kira gimana? Tiba-tiba ada yang nyeletuk. Jika ada sahabat buat, Nabi buat, maka dahulukan Nabi, nggak perlu ikut sahabat. Nah ini orang su'ul adab sama sahabat. Ini biji-biji syiahnya ada ya. Dia nggak sadar kalau dia punya kecenderungan untuk merendahkan sahabat Nabi. Utsman ketika buat azan itu 2 kali, itu tidak disebut bid'ah. Kenapa? Di situ ada maslahat. Maka Ibnu Qayyim, Imam Salafiyah, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan kullu maslahatin din, setiap yang ada maslahatnya itu bagian dari agama. Setiap yang ada maslahat, apa arti maslahat? Manfaat, kebaikan, itu agama. Jadi jika kita lihat maslahatnya lebih banyak, oh itu masuk agama, meskipun tidak ada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Bakar pembid'ah, Umar pembid'ah, Utsman juga bid'ah. Utsman ada 2 tadi ya, Quran dibuat, terus azan. Apalagi bid'ah Utsman memugar masjid, itu dibentak juga oleh sahabat yang lain. Ente buat satu yang enggak dibuat Nabi. Kata Utsman, kamu kan enggak ngerti, ini masjid sudah sesak. Sampai-sampai Aisyah melarang perempuan pergi ke masjid karena masjid sudah sesak, sudah penuh oleh para ikhwan-ikhwan, para laki-laki. Perempuan nggak bisa lagi sholat di masjid. Maka Utsman memugar masjid. Udah berapa bid'ah itu ya, udah berapa bid'ah itu. Yang paling banyak buat bid'ah itu Utsman dan Umar. Ini dua sahabat Nabi yang banyak buat hal-hal yang baru. Maka Bapak saudara makan Allah,
Jika bid'ah itu nyata di kalangan sahabat, maka kita nggak boleh terjemahkan kullu bid'ah itu sesat, kecuali ada bid'ah yang mana yang sesat, sehingga kata-kata Nabi ini tidak bisa jadikan bumerang untuk menghujat sahabat Nabi, ya kan? Suatu kali Mu'az di Kitabul Iman, dalam bab iman dalam Sahih Bukhari, mengatakan kepada kawan-kawannya, ta'al nu'min sa'atan, ta'al nu'min sa'atan, ayo ngumpul kita beriman sesaat. Lalu disebutkan, lalu mereka yusabbihunallah, mereka bertasbih berjamaah, bertakbir berjamaah, baca wirid berjamaah. Itulah sejarahnya zikir berjamaah. Apakah namanya yasinan, maksurat, mabit, muhasabah, terserah, itu nama aja. Isinya apa? Isinya zikrullah. Berarti itu nu'min sa'atan, beriman sesaat. Iman itu menggetarkan kalbu, menyadarkan pikiran, maka itu disebut iman. Maka Bapak saramakan Allah, kalau begitu mungkinkah kita mengatakan kullu bid'atin dolalah seperti pemahaman sebelumnya? Apa makna bid'ah tadi? Semua yang tidak dilakukan Nabi. Gak mungkin, berarti terjemahan bid'ah kita salah. Lalu terjemahan bid'ah yang tepat apa? Apa lagi? Ternyata Imam Salafi sendiri sudah beres sama dia, gak usah kita debat-debat sebenarnya. Siapa tadi imamnya? Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Apa kata Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim? Ini pernah saya bahas sebelumnya. Al-bid'atu ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i. Kita udah ulang-ulang ini sampai berbuih-buih mulut ini, tapi kok nggak ngeh juga ya. Mungkin karena hidayah itu milik Allah, bukan milik kita ya. Bid'ah itu yang tidak ada dalil syaraknya. Nah, sekarang kita tes ilmu hukumnya, ilmu usul fikihnya. Berapa macam sumber hukum dalam Islam? Coba, hukum Islam itu sumbernya dibagi dua. Ada yang disepakati, ada yang masih diperdebatkan. Yang disepakati ada berapa? 4. Al-Quran, bukan hadis, sunnah. Orang ahli hukum nggak pernah ngomong hadis kecuali sunnah. Orang ahli usul ngomongnya sunnah, gitu ya, bedain ya. Karena sunnah beda sama hadis. Di hadis disebutkan bahwa hidung Nabi mancung, kulitnya merah-merah dikit. Itu hadis apa sunnah? Hadis artinya berita, khabar. Kalau sunnah, makana hukman syar'iyan, yang tergolong hukum syarak baru disebut itu sunnah. Beda dengan sunat ya. Kalau sunat bahasa kita, sunat khitan atau sunat hukum ya. Nah, Bapak saudara makan Allah. Jadi apa nih kira-kira maknanya nih? Kata sunnah atau hadis? Coba sunnah bedanya hadis apa? Sunnah itu yang ada bobot hukum syaraknya. Kalau tidak ada bobot hukum syaraknya tidak disebut sunnah, cukup disebut hadis. Contoh, Nabi SAW istrinya 9, itu hadis, bukan sunnah. Jangan coba-coba diamalin nih ya. Disembelih nanti sama beliau-beliau ini ya. Apalagi Nabi SAW wajib sholat malam, itu apa? Itu hadis. Kalaupun disebut sunnah, sunnahnya harus ada sifatnya, sunnah khasah, sunnah khusus buat Nabi SAW. Taib. Lalu yang ketiga, ijma. Ijma itu artinya apa? Ittifaq al-mujtahidin ba'da asrin nubuwah. Kesepakatan, konsensus ulama-ulama, bukan ulama sembarangan, mujtahidin, bukan ustadz biasa, bukan doktor, apalagi LCMA, bukan siapa? Mujtahidin. Saya belum mujtahid. Jadi doktor itu bukan gelar mujtahid. Mujtahid itu orang yang sudah mampu memproduk satu hukum, langsung dia ambil dari Quran dan Sunnah dan hasilnya jelas. Itu disebut dengan mujtahid. Namun sekarang mungkin orang itu bisa jadi mujtahid dalam satu bab tapi tidak mujtahid dalam bab lain.
Itu sangat mungkin. Kalau semua nggak mungkin hari ini, persoalan tambah rumit. Dr. Badi Said Al-Laham, guru kami, ditanya, kalau menurut Anda ada mujtahid sekarang yang bisa buat mazhab baru sekarang, menurut kamu siapa? Jawaban beliau, Syekh Wahbah Zuhaili. Pernah dengar nggak? Nah, nanti cari sendiri di Google ya. Sekarang kan gurunya antum kan Google. Syekh Wahbah Zuhaili, cari itu. Siapa itu makhluk ya? Baik. Yang keempat apa? Qiyas. Qiyas contohnya kita kalau berzakat di sini pakai kurma atau pakai beras atau pakai duit. Tuh, duit kok, udah nggak pakai beras kok ya. Berarti antum udah pakai qiyas, analog. Di zaman Abu Hanifah dituduh sebagai makhluk najis oleh Hamad bin Zaid cuma karena membolehkan zakat fitrah dengan yang senilai dengan makanan pokok. Tapi sekarang nggak ada tuh, semua lembaga zakat membolehkan, bahkan gesek aja boleh, pencet-pencet doang di HP boleh, di handphone ya. Kok bisa? Ternyata pendapat Abu Hanifah yang wafat tahun 150 baru tidak dianggap bid'ah setelah tahun 2000, setelah tahun 1400-an. Berarti sekarang artinya selama lebih dari 13 abad pendapat beliau dianggap bid'ah. Jadi jangan-jangan kita ini loadingnya kelamaan, akhirnya perkara itu udah nggak bid'ah lagi kok. Ulama sudah menemukan dalilnya nggak bid'ah, kita masih mengatakan dia bid'ah ya. Jadi saya curiga nih, orang yang suka bid'ahkan itu dia nggak tahu dalil aja, loadingnya belum selesai ya. Jadi kalau kita bilang, oh ini orang lagi loading gitu aja ya. Kalau di zaman kita punya apa dulu, Pentium 1, ini Pentium 1 kayaknya dia ya, komputernya masih Pentium 1. Baik. Lalu ada yang diperdebatkan, sebagian ulama mujtahid make, sebagian tidak. Contohnya maslahat, Imam Malik make. Apalagi uruf, tradisi, kaul atau amal ahli Madinah, Imam Malik pakai, amal orang Madinah. Apalagi ada namanya istishab, ada namanya qaulus sahabi, macam-macam ya. Itu diperdebatkan oleh para ulama. Walhasil ternyata sumber hukum itu tidak hanya Quran dan Sunnah, tapi juga ada selain Quran dan Sunnah. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bid'ah itu dibagi dua. Ibnu Taimiyah ini yang bagi, tapi pengikutnya sekarang bilang apa? Bid'ah itu semuanya sesat. Ibnu Taimiyah bagi, apa kata Ibnu Taimiyah? Ada bid'ah namanya syar'iyyah, bid'ah menurut syara'. Contohnya sholat subuh jadi 3 rakaat tuh ya, saking rajinnya sholat subuh. Atau nanti punya sholat birrul walidain, sholat ini, sholat itu kan diperdebatkan, ada yang bid'ah kan tidak, segala macam ini yang tidak ada dalilnya menurut Ibnu Taimiyah disebut bid'ah. Tapi beliau kemudian mengatakan apa? Ada bid'ah kedua namanya bid'ah lughawiyah, bid'ah secara bahasa, sama kayak sholat secara bahasa tadi artinya apa? Zikir atau doa. Tapi sholat secara istilah artinya yang dimulai dengan takbir ditutup dengan salam. Jadi bid'ah secara bahasa yang Nabi tidak buat. Berarti bid'ah secara istilah apa? Yang tidak ada dalilnya, baik dalil yang disepakati yang 4 tadi atau dalil yang diperdebatkan. Di mana munculnya khilafiyah? Kan judulnya itu. Kalau dalilnya 4 ini tidak ada khilafiyah, nggak boleh ada. Kalaupun ada, maka itu orang pasti jahil, pasti dia nggak ngerti. Jadi kalau Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas masih ada yang khilaf di situ, berarti dia kurang update ilmunya. Faham? Lalu khilafiyah artinya perselisihan, perdebatan, persengketaan. Kapan itu muncul? Ketika orang berdalil dengan dalil yang tidak disepakati. Contohnya apa tadi?